Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. وقال أيضا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Darul Ilmi, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh bersyukur kita yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pada saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati kemuliaan-kemuliaan di bulan Ramadan ini. Dari Rajab kita sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allah kabulkan kita sampai pada saat ini. Oleh karena itu, tentunya takdir Allah ini jangan kita sia-siakan. Hadirin, bulan Ramadan ini benar-benar bulan yang sangat-sangat penuh dengan limpahan rahmat Allah dan juga maghfirahnya, ampunannya. Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang hamba dalam rangka mendapatkan maghfirah Allah Ta'ala. Yang pertama, seorang hamba itu harus taat mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Yang pertama, untuk mendapatkan ampunan Allah itu harus wajib berpuasa di siang hari. Yang kedua, untuk mendapatkan maghfirah Allah Ta'ala, wa man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang mendirikan bulan Ramadan dengan penuh iman dan penuh dengan teliti, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka seseorang itu akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Siang hari kita harus berpuasa. Tidak cukup dengan itu untuk mendapatkan maghfirah Allah Ta'ala. Malam hari paling tidak kita sholat tarawih. Bagaimana mendirikan malam? Rasulullah SAW mengajarkan kita
ketika Rasulullah memasuki bulan Ramadan, kegiatan-kegiatan yang lain itu diberhentikan. Yang ada adalah interaksi kita ketika malam dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana interaksinya? Bisa dengan sholat, bisa dengan membaca Al-Quran, bisa dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kebanyakan kita terlena, apalagi nanti di akhir-akhir Ramadan, sungguh-sungguh kita banyak yang terlena. Pasar-pasar sudah mulai ramai, mal-mal mulai ramai, masjid mulai sepi. Padahal untuk mendapatkan maghfirah Allah Ta'ala itu harus bersungguh-sungguh dulu kita dengan susah payah sehingga Allah nanti memberikan maghfirahnya. Lalu bagaimana seseorang itu keluar dari Ramadan kemudian dosanya diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala? Cirinya apa? Cirinya adalah hatinya selalu merendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam artian perintah dan larangan Allah selalu dijaga. Allah memerintahkan seperti ini dijalani, Allah melarang itu langsung ditaati. Kemudian untuk kebaikan-kebaikan yang lain, di tengah malam manusia pada tidur, dia pasti akan senantiasa rindu ingin berjumpa dengan Allah Ta'ala dengan melakukan sholat tahajud. Hadirin, sebesar apapun dosa kita di hadapan Allah Ta'ala, wa may yadlim nafsahu thumma yastaghfir wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahimah. Siapa saja yang berbuat kejelekan atau dia zalim terhadap dirinya, kemudian dia datang kepada Allah Ta'ala, thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahimah, kemudian minta ampun kepada Allah Ta'ala, maka sungguh dia akan mendapatkan Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Kita sudah mendapatkan cerita bagaimana seseorang yang membunuh 99 rahib kemudian digenapi dengan 100, setelah itu taubat kepada Allah Ta'ala. Di dalam perjalanannya ternyata seseorang pembunuh 100 orang ini meninggal dunia. Hadirin, malaikat datang, 2 malaikat datang berbantah-bantahan, apakah orang ini termasuk min ahlil khair atau min ahlis su. Orang ini termasuk orang yang baik atau orang yang pendosa. Maka diukurlah niat dia datang ke suatu tempat yang di situ dipenuhi dengan orang-orang yang soleh, diukur, atau dia itu datang ke tempat yang di situ banyak orang-orang yang bermaksiat. Malaikat sibuk mengukurnya dan ditemukanlah hanya sejengkal saja, 25 cm kurang lebih seperti itu didapatinya orang yang meninggal ini, pembunuh ini berada di tempat orang-orang yang soleh. Sehingga maturlah kedua malaikat ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kajian seperti ini, maka pembunuh ini dihukumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang sudah
bertobat kepada Allah Ta'ala, karena yang dituju adalah daerah yang penuh dengan orang-orang yang soleh. Tentunya kita yang berada di sini sebagai orang yang beriman tidak mungkin melakukan dan tidak akan pernah melakukan pembunuhan yang seperti itu. Dosa kita barangkali tidak lebih besar dari orang pembunuh tadi, tapi kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Zat yang Maha Pengampun. Oleh karena itu, momen Ramadan kali ini jangan kita sia-siakan. Benar-benar kita harus berusaha keras dari awal Ramadan sampai nanti Ramadan. Kita harus benar-benar istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Jangan sampai kita keluar Ramadan hanya biasa-biasa saja. Ketahuilah bahwa tidak pernah Ramadan, tidak pernah Allah itu mengutus malaikatnya di bulan-bulan yang lain kecuali melebihi di bulan Ramadan ini. Artinya siangnya, lebih-lebih malamnya, doa-doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa ketika kita berdoa sendirian, itu sesungguhnya lantunan-lantunan doa itu naik ke atas. Terkadang nggak sampai ke langit pertama, sudah nggak kuat naik lagi. Bagaimana sampai ke arus nanti kemudian dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka dengan bonus yang Allah berikan nanti, yaitu adanya malam yang penuh keberkahan, di situ malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lah terkadang kita abai untuk menyambutnya. Hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa ketika Ramadan itu kenapa cepat dikabulkan? Karena malaikat-malaikat itu sendiri yang datang ke bumi kemudian mencatat apa permohonan kita, sehingga doa kita lebih cepat dikabulkan. Kalau kita punya biaya pergi ke Mekah, ke Madinah untuk diijabah doa-doa kita pada bulan Ramadan, seluruh umat, seluruh individu mampu untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Cuman sayangnya banyak yang menyanyiakan siangnya maupun malamnya. Oleh karena itu, ayo sama-sama, mumpung masih di awal Ramadan, jangan sampai kita meninggalkan Ramadan nanti ya begitu-begitu saja, sehingga ya setelah Ramadan ketaatan kita kepada Allah akan pudar. Itu ciri-cirinya. Mudah-mudahan kita semuanya di bulan Ramadan ini diberikan kesempatan oleh Allah sampai akhir Ramadan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.